kedua, menegakkan sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Sholat itu sendiri dibedakan menjadi dua, yakni satu, sholat wajib, dan dua, sholat sunnah. Agar dapat mengerjakan sholat dengan benar, salah satunya kita harus tahu perbedaan syarat wajib sholat dan syarat sah sholat terlebih dahulu. Sebelum membahas perbedaannya, syarat itu apa sih? Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitab Fathul Qorib halaman 9 menjelaskan pengertian syarat sebagai berikut. Syarat dalam bab sholat ialah hal-hal yang menjadi penentu keabsahan sholat, namun bukan bagian dari sholat, berbeda dengan rukun yang merupakan bagian sholat. Jadi, syarat itu harus dilakukan atau terpenuhi sebelum sholat itu dilakukan atau dikerjakan karena menjadi penentu sholat itu sah atau tidak. Maksudnya yakni ketika kamu sebelum sholat, kamu itu harus memenuhi syarat-syaratnya, karena kalau tidak terpenuhi maka sholat kamu itu akan tidak sah. Jadi syarat-syaratnya harus dilakukan dulu ya. Lantas syarat wajib dan syarat sah sholat itu apa saja? Syarat wajib sholat yakni satu, beragama Islam. Jadi kalau bukan Islam tidak wajib sholat ya. Dua, sudah balik. Balik yakni satu, sudah berumur 15 tahun walaupun sebelumnya tidak ada tanda-tanda sudah balik. Kedua, keluarnya sperma. Yang ketiga, bagi perempuan yaitu sudah haid atau menstruasi. Nomor 3 yaitu berakal sehat. Contohnya tidak gila, tidak mabuk-mabukan, dan lain-lain. Selanjutnya, syarat sah sholat. 1. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya yaitu dalam keadaan berwudu atau tidak batal, atau tidak ngentut, atau sedang tidak mempunyai hajat, sedang buang air besar, atau yang lain-lain. Nomor 2, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Maksudnya badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita itu harus suci dari najis. Tidak ada najis satupun. Nomor 3, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Seperti ini untuk laki-laki dan seperti ini untuk perempuan. Nomor 4, tahu pasti akan masuknya waktu sholat. Dan nomor 5 yakni menghadap kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah, karena Ka'bah dari Indonesia itu agak ke barat, agak miring, jadi posisi kita miring ke barat, lebih tepatnya ke barat laut, tapi masih menghadap Ka'bah atau kiblat kita. Dan yang terakhir atau nomor 6 yakni mengetahui tata cara sholat. Sholat itu harus ada tata caranya, tidak boleh asal-asalan. Seperti itu. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau syarat itu sebelum melaksanakan sholat, di luar sholat. Nah, kalau rukun sholat itu ketika kita mengerjakan sholat. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama adalah niat mengerjakan sholat. Niat dibaca itu ketika takbiratul ihram. Jadi niat itu dibacanya di dalam hati. Ketika takbir maka di dalam hati kita mengucapkan niat. Nah, yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika ada orang sakit, dia tidak mampu berdiri, maka boleh sholatnya sambil duduk atau berbaring. Nah, ketika dia tidak mampu bergerak, asalkan dia masih sadar, boleh dengan kedipan mata sebagai isyarat.
Kenapa seperti itu? Karena sholat itu sangat penting, wajib hukumnya. Maka ketika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk, terus berbaring. Kalau masih tidak mampu juga, boleh. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul yang pertama atau Allahu Akbar yang pertama kita mengerjakan sholat sambil mengangkat kedua tangan. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi kalian surat Al-Fatihah bacaannya harus betul karena itu termasuk rukun. Jangan sampai bacaannya yang panjang dibaca pendek atau yang pendek dibaca panjang. Jadi bacaannya harus betul panjang pendeknya. Makhorijul hurufnya juga harus betul. Nah, yang kelima yaitu ruku. Ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah ini apa? Tumak ninah artinya berhenti sebentar dengan tenang. Yang keenam yaitu iktidal dengan tumak ninah. Jadi tetap setelah iktidal tidak langsung bergerak. Jadi berhenti sebentar lalu melanjutkan ke yang selanjutnya. Yang ketujuh juga sujud 2 kali dengan tumak ninah. Jadi ada tumak ninahnya. Ketika sudah sujud, duduk dulu sebentar. Jangan langsung berdiri ya. Nah, sekarang yang ke-8, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Jadi setiap gerakan itu ada tumak ninahnya. Kalian harus berhenti sebentar, tidak cepat-cepat. Yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Jadi kalian harus berhenti dulu sebentar dengan tenang, lalu dilanjutkan. Yang ke-10 yaitu membaca bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Yang ke-12 yaitu membaca salam. Salam pertama menengok ke arah kanan. Yang ke-13 yaitu tertib atau berurutan. Tertib di sini apa maksudnya? Maksudnya mengerjakan semua rukun sholat dengan urut dan teratur. Jadi ada aturannya, teratur dan berurutan. Itu merupakan rukun sholat. Jadi rukun sholat ada 13, harus diingat-ingat. Dan kalian pun sholatnya harus sesuai dengan rukun sholat. Supaya apa? Supaya sholatnya sah.